Suami batalkan perayaan anniversary pernikahan 1 jam sebelum acara dimulai. Saat kubuka HP-ku dan muncul postingan temanku yang baru saja melahirkan, kulihat suamiku berada di sisinya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Jam dinding di ruang makan menunjukkan pukul 5:45 menit. Aku, Risa, melangkah mundur untuk menikmati hasil karyaku. Meja panjang itu telah berubah menjadi kanvas kenangan pernikahan kami. Taplak putih beludru, piring-piring keramik halus berhiaskan bunga lavender, bunga yang menghiasi buket pengantinku 10 tahun lalu. Di tengah meja, toples kaca berisi permen-permen coklat merek Belgia yang selalu Tony bawa pulang dari setiap perjalanan dinasnya dulu, saat kami masih sering merindukan satu sama lain. Napasku tertahan sebentar saat mataku berhenti pada album foto mini yang kuselipkan di antara vas bunga. Halaman pertamanya terbuka, memamerkan foto hitam putih kami di pelaminan. Tony dengan setelan jas yang sedikit kebesaran, aku dengan sanggul sederhana dan senyum yang merekah hingga pipi sakit. Kami terlihat begitu muda, begitu penuh keyakinan buta. 10 tahun, bisikku sendiri, sambil merapikan pita emas yang mengelilingi pegangan kursi. Kita bisa melewati segalanya, sayang. Lilin-lilin aromaterapi vanila, aroma yang Tony klaim bisa menenangkan pikirannya setelah seharian bekerja. Sudah kutunggu waktu untuk dinyalakan tepat pukul 6. Aku ingin aroma itu menyambutnya di pintu, membungkusnya seperti pelukan hangat. Makanan pesanan khusus dari catering, Le Petit Jardin, sudah tiba 1 jam sebelumnya, masih dalam wadah penghangat yang elegan. Menu spesialnya, sup asparagus, makanan pertama yang kumasak untuknya yang gagal total. Steak daging dengan saus lada hitam, pesanan langganannya di restoran saat kami pacaran. Dan fondue coklat dengan buah-buahan, karena Tony selalu bilang, setiap masalah bisa diselesaikan dengan coklat. Aku memutuskan memakai gaun biru muda, warna yang sama dengan baju yang kukenakan saat Tony melamarku di tepi danau. Gaun itu sedikit ketat di pinggul, mengingatkanku bahwa tubuhku juga telah berubah dalam 1 dekade ini. Tapi Tony selalu bilang, aku semakin cantik seperti anggur tua. Kalimat itu dulu membuatku tersipu. Kini, entah mengapa, terasa seperti klise dari film romantis murahan. Pukul 6:10. Aku memeriksa ponselku untuk kesekian kalinya. Tidak ada pesan darinya. Biasanya, jika terlambat, dia akan mengirim emoji ciuman atau foto lalu lintas yang macet. Hari ini, kosong. Jantungku berdebar tidak karuan. Bukan debar rindu, tapi semacam firasat aneh yang menggelitik di ulu hati. Ku coba mengusirnya. Dia pasti sedang sibuk. Mungkin membelikan kejutan? Sepotong kue tart berbentuk angka 10? Atau mungkin perhiasan, seperti yang selalu dia janjikan tapi tak pernah terwujud? Pukul 6 tepat. Lilin kunyatakan. Aroma vanila pun mulai memenuhi ruangan. Namun entah mengapa hari ini baunya agak menyengat, membuatku sedikit pusing. Aku duduk di kursi, lalu berdiri lagi. Berjalan ke jendela, membuka tirai, memandangi jalanan yang sudah mulai sepi. Mobilnya belum juga terlihat. Pukul 6:15 menit. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Firasat buruk itu makin menjadi. Ku coba meneleponnya. Bel. 1, 2, 3, lalu masuk voicemail. Ini Tony, tinggalkan pesan. Suaranya yang ramah, terlalu ramah untuk suami yang sedang menuju rumah istrinya di hari istimewa. Aku mulai meremas-remas ujung gaun biru muda itu. Kainnya yang halus tadi kini terasa kasar di jari. Dan kemudian, tepat pukul 6:20 menit, teleponku berdering. Tony sayang, di layar. Lega sesaat menyergapku. Sayang, di mana? Sudah mau berangkat? Tanyaku, berusaha menyembunyikan getar di suaraku dengan nada riang. Suara di seberang sana berbeda. Bukan suara Tony yang hangat, bukan pula suara tegangnya saat ada masalah di kantor. Ini suara datar, hampir robotik, dikelilingi dengungan lalu lintas yang seolah-olah sengaja dijadikan latar untuk memperkuat alibi. Riz, dia berhenti, dan dalam jeda itu, hatiku jatuh. Aku minta maaf. Acara anniversary kita malam ini,
Harus kita batalkan. Kalimat itu menghantam dadaku seperti pukulan godam. Udara di ruangan seolah tersedot. Apa? Kenapa? Kamu sakit? Atau ada masalah di kantor? Kata-kata itu meluncur cepat. Otakku berpacu mencari penjelasan logis, sesuatu yang bisa kumaafkan. Kecelakaan? Tapi suaranya tidak panik. Orang tua? Tapi mertuaku baik-baik saja. Bukan. Aku baik-baik saja. Suaranya tetap rata, dingin. Hanya, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kulakukan sekarang. Ada sesuatu yang lebih penting. 5 kata itu. 5 kata yang lebih tajam dari pisau steak di atas meja. Lebih menghancurkan daripada teriakan amarah. Maaf, Riz. Nanti kita rayakan lain waktu, ya. Lain waktu. Apakah ada lain waktu untuk hari ulang tahun pernikahan yang ke-10? Tony, tunggu. Apa yang lebih penting itu? Jelaskan padaku. Suaraku naik oktav, gemetar, dan aku mendengar diriku terdengar seperti orang asing. Seorang wanita histeris yang memohon penjelasan dari seorang pria yang sudah memutuskan untuk tidak memberikannya. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Nanti saja. Maaf. Dan tut. Bunyi itu, bunyi pemutusan panggilan, adalah bunyi pintu yang ditutup tepat di hadapanku. Bunyi kematian dari sesuatu yang selama ini kupelihara dengan darah dan air mata. Aku terpaku berdiri di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa sangat besar, sangat kosong, dan sangat menyesakan. Lilin-lilin vanila itu, dengan nyala kecilnya yang berkedip-kedip, seolah mengejek kenaifanku. Makanan lezat dalam penghangat kini berbau seperti pembusukan. Gaun biru muda itu terasa seperti kostum badut yang salah pakai. Dengan kaki limbung, aku menyeret diri ke sofa. Tubuhku lunglai. Tangis belum datang. Aku masih berada dalam fase shock di mana seluruh indera mati rasa, kecuali perasaan hampa yang begitu dalam. Lebih penting dari apa? Dari sumpah setia? Dari 10 tahun kehidupan bersama? Dari rencana kita punya anak tahun depan? Pikiranku berputar liar. Maka, secara refleks, seperti naluri menyelamatkan diri, tanganku meraih ponsel. Mungkin ada pesan teks? Penjelasan tertulis? Sesuatu yang bisa membuat semua ini masuk akal? Layar menyala. Tidak ada notifikasi dari Tony sayang. Tapi ada ikon merah dari aplikasi media sosial. Sebuah postingan baru dari Indi, sahabat dekatku sejak SMA, teman yang pernah menemaniku merencanakan pernikahanku, orang yang kutelpon pertama kali saat bertengkar dengan Tony. Untuk sesaat, hati yang beku itu mencair sedikit. Indi. Mungkin kabar darinya bisa mengalihkan kesedihan yang bahkan belum sempat kucerna ini. Dia hamil. Terakhir kami berbicara, kandungannya sudah besar. Jempolku mengetuk notifikasi itu hampir tanpa pikir. Foto itu terbuka. Dan waktu benar-benar, sungguh-sungguh, berhenti. Layar ponsel seolah menyemburkan es langsung ke wajahku. Indi terlihat pucat namun berseri, bersandar di bantal rumah sakit, memeluk gumpalan kain putih yang di dalamnya ada wajah bayi merah mungil. Pipinya basah, tapi matanya berbinar. Itu adalah wajah seorang ibu yang bahagia. Tapi itu bukan yang menghancurkan. Yang menghancurkan adalah pria di sebelah kirinya. Pria yang membelai rambut Indi dengan tangan yang begitu akrab, dengan tatapan penuh cinta, bangga, dan kepemilikan yang membuat perutku mual. Pria itu memakai kemeja biru lintang yang kupilihkan untuknya pagi tadi. Pakai yang ini, sayang, biar matching dengan gaunku nanti, bisikku sambil mencium pipinya. Senyumnya, senyum yang selama ini kukira adalah milikku. Senyum yang selalu kutunggu pulang ke rumah, kini mengembang lebar, tulus, dan terarah sepenuhnya kepada Indi dan bayi di pelukannya. Mas Tony, suamiku. Kaption di bawah foto itu, seperti pisau kedua yang dipuntir. Syukur alhamdulillah, akhirnya sang buah hati hadir menyempurnakan kebahagiaan kami. Perjuangan 9 bulan terbayar sudah. Selamat datang, Kayla. Mamang papa sayang kamu sampai akhir zaman. Terima kasih untuk suami terbaik yang selalu menemani setiap detik. Kata-kata itu melayang, hancur, lalu menyatu menjadi satu realitas yang memekakkan telinga. Suami terbaik, papa, mama, Indi, Tony.
dan seorang bayi bernama Kayla. Kepingan-kepingan puzzle yang selama 2 tahun belakangan ini ku coba abaikan, karena terlalu percaya, terlalu takut, atau terlalu bodoh, kini jatuh dan menyatu dengan bunyi yang menggelegar dalam kepalaku. Ketenangan Tony. Perjalanan dinas yang mendadak sering dan selalu malam. Keengganannya membicarakan program bayi. Caranya menjauh saat aku sentuh. Senyum kecil di wajahnya saat menerima pesan, yang dulu kukira dari kantor. Indi yang tiba-tiba sibuk, menghindari kumpulan-kumpulan, dan selalu memakai balu loose. Jarak yang kukira terjadi karena kesibukannya sebagai calon ibu single parent. Menurutnya, ayah bayinya ada di luar negeri. Semuanya adalah kebohongan. Ada sesuatu yang lebih penting. Ya, lebih penting. Anaknya telah lahir. Telepon jatuh dari genggamanku ke karpet tebal. Suara, blup, itu tidak terdengar. Yang terdengar hanya deru darah di telingaku sendiri. Aku memandang sekeliling ruangan. Dekorasi anniversary, lilin, makanan, album foto, gaun biru muda. Setiap detail adalah monumen untuk sebuah pengkhianatan yang bahkan tidak kusadari sedang dibangun di depan mataku sendiri. Aku menarik napas, tapi yang masuk adalah aroma vanila yang memualkan. Dan akhirnya, tangis itu datang. Bukan isakan, melainkan teriakan parau yang keluar dari lubuk jiwa yang tersobek. Aku meremas gaun biru muda itu, berharap bisa merobeknya, bersama dengan semua kepalsuan yang melekat padaku selama ini. Di layar ponsel yang masih menyala di karpet, foto keluarga bahagia Tony, Indi, dan Kayla tetap tersenyum. Sementara di dunia nyata, istri sahnya sedang hancur berkeping-keping. Tepat 1 jam setelah semua harapannya untuk malam yang sempurna, berubah menjadi awal dari mimpi terburuk dalam hidupnya. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai, memeluk lututku sendiri, tubuhku berguncang oleh isakan yang tak lagi bersuara. Air mata telah mengering, menyisakan rasa perih di kelopak mata dan sensasi garam di sudut bibir. Lilin-lilin vanila telah habis meleleh, meninggalkan tumpukan lilin beku yang jelek di atas lelehan lilinnya sendiri, seperti metafora yang buruk untuk pernikahan kami. Makanan di dalam penghangat sudah pasti dingin dan tak lagi menggugah selera. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Suara kunci berputar di pintu depan membuat seluruh sarafku tegang. Kaki-kakiku, yang kaku karena duduk terlalu lama, menolak untuk bergerak. Aku hanya bisa menatap ke arah pintu masuk ruang keluarga. Mas Tony masuk. Dia masih memakai kemeja biru lintang yang sama dari foto itu, tapi sekarang kusut, dan ada noda samar yang mirip bekas bedak atau mungkin air susu di bahunya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada cahaya berbeda di matanya. Cahaya yang tak pernah kulihat setelah kelahiran keponakannya dulu. Cahaya seorang ayah. Cahaya itu padam seketika saat matanya menemukanku. Aku masih mengenakan gaun biru muda yang kini penuh kusut, duduk di lantai seperti boneka yang patah, dikelilingi oleh puing-puing perayaan yang sia-sia. Wajahnya berubah. Ekspresi lelahnya bercampur rasa bersalah, panik, lalu akhirnya sebuah tekad aneh, seperti seseorang yang memutuskan untuk menghadapi badai. Riz, suaranya serak. Aku tak menjawab. Mulutku terkunci. Aku hanya menatapnya, menunggu penjelasan, atau lebih banyak kebohongan. Dia meletakkan tas kerjanya perlahan, seolah-olah gerakan cepat akan memicu ledakan. Kau masih di sini. Aku pikir kau sudah. Sudah apa? Suaraku keluar, terdengar parau dan asing. Sudah tidur? Merayakan sendiri? Atau sudah menghilang begitu saja agar tidak mengganggu hal penting MU? Dia menghela napas panjang, menjatuhkan dirinya ke sofa tepat di hadapanku. Tangannya menutupi wajahnya. Aku tahu kau melihatnya. 5 kata itu. Jujur. Tapi sekaligus begitu kejam dalam kejujurannya. Melihat apa, Tony? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar lagi. Melihat postingan Indi? Atau melihat suamiku menjadi papa untuk bayi yang dilahirkan sahabatku sendiri? Sudah berapa lama? Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. 2 tahun. 2 tahun, kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi. 2 tahun dari 10 tahun pernikahan kami. 20% dari kehidupan bersama kami adalah sebuah kebohongan besar. Mulainya, bagaimana? Tanyaku,
Rasa ingin tahu yang sakit memaksaku untuk bertanya. Konferensi di Bandung, 2 tahun lalu. Indi kebetulan ada proyek di sana juga. Kami bertemu untuk makan malam, karena kau minta aku untuk mengecek keadaannya. Dia berhenti, menyadari bahwa dia baru saja menyalahkanku secara tidak langsung. Aku tidak bermaksud. Maksudku, itu awal kami mulai sering berkomunikasi lagi. Dia sedang rapuh, baru putus. Aku merasa perlu menolong, mendengarkan. Dan lalu mendengarkannya sampai ke kasur. Sarkasme yang pahit meluncur dari mulutku. Tidak seperti itu, bantahnya, tapi tanpa api. Itu terjadi perlahan. Dia mengerti aku, dia mendengarku keluh kesah tentang pekerjaan, tentang tekanan di rumah. Tekanan di rumah? Aku tertawa getir. Suara tertawaku seperti pecahan kaca. Apa tekanannya, Tony? Aku yang memasak untukmu, merapikan rumah, mendukung semua keputusanmu, menungguimu pulang setiap malam? Itukah tekanannya? Bukan. Bukan itu maksudku. Dia meraih rambutnya sendiri. Tekanan, ekspektasi. Kehidupan kita sudah seperti roda yang berputar di tempat. Riz. Semua sudah terprediksi. Dan dengan Indi, semuanya terasa segar lagi. Seperti kembali muda. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti cambuk. Segar. Kembali muda jadi, aku dan kehidupan bersamaku adalah sesuatu yang basi dan tua. Dan bayi itu? Kau tahu dari kapan? Tanyaku, menatap noda di bahunya. Dia menunduk. Indi memberitahu 6 bulan lalu. Dia panik. Aku juga. Kami memutuskan untuk menjalani ini. Dia bilang tidak perlu bertanggung jawab, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Apalagi saat tahu itu anakku. Anakmu, aku mengulangi kata itu. Kau ingin punya anak denganku. Kita sudah berencana. Janji untuk mulai program tahun ini. Apa semua itu dusta juga? Tidak. Aku serius saat mengatakannya. Tapi, kehamilan Indi mengubah segalanya. Aku tidak bisa meninggalkan darah dagingku sendiri, Riz. Aku bingung. Aku terjebak di antara 2 tanggung jawab. Kau tidak terjebak, Tony. Teriakku untuk pertama kalinya malam itu, suaraku memecah kesunyian. Kau memilih. Kau memilih untuk diam. Kau memilih untuk membohongiku setiap hari. Kau memilih untuk pergi ke USG-nya, merasakan tendangannya, sambil berpura-pura stres karena pekerjaan di depan istri sahmu. Kau memilih untuk membatalkan anniversary 10 tahun pernikahan kita. 10 tahun, Tony. Untuk berada di sisi dia saat melahirkan. Itu semua adalah pilihan. Aku menarik napas dalam, dada naik turun. Yang paling menghinakan, kau memilih Indi. Sahabatku. Orang yang kupanggil saat kau dan aku bertengkar hebat dulu. Orang yang menemaniku belanja kebutuhan pengantin. Kau memilihnya. Dia terdiam lama, tak sanggup menatapku. Aku minta maaf, Riz. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu seperti ini. Tapi kau tahu ini akan menyakitiku. Kau tahu, dan tetap melakukannya. Tangisku akhirnya meledak lagi, tapi kali ini penuh dengan amarah dan rasa penghinaan yang mendalam. Apa yang kau inginkan sekarang? Apakah kita akan berpura-pura ini tidak terjadi? Apakah kau akan membawa bayi itu ke sini? Atau kau akan meninggalkanku? Pertanyaan terakhir itu tergantung di udara, berat dan beracun. Tony mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Tapi di balik air mata itu, aku melihat jawabannya. Sebuah keteguhan yang baru, yang lahir bersamaan dengan anaknya. Aku tidak bisa meninggalkan Kayla, Riz. Dia butuh ayahnya. Indi butuh dukungan. Aku telah membentuk keluarga di sana. Telah membentuk keluarga, jadi kami bukan lagi sebuah keluarga. Kami hanya sisa-sisa dari sebuah kesalahan. Dan aku, dan pernikahan kita, sumpah kita di depan Tuhan dan keluarga. Suaraku hampir berbisik. Aku tidak tahu, jawabnya, lemah. Aku bingung. Mungkin kita butuh waktu. Jarak. Kata, jarak, itu lunak, tapi maknanya jelas. Ini adalah akhir.
Dia hanya tidak cukup berani untuk mengatakannya langsung. Aku memandangi pria di hadapanku. Wajah yang begitu kukenal. Setiap lekuknya, setiap kerutan di sudut matanya yang dulu kuciumi. Kini, wajah itu terasa seperti topeng yang dikenakan orang asing. 10 tahun bersama, tapi ternyata aku tidak pernah mengenal orang yang sebenarnya. Atau mungkin, orang ini adalah versi aslinya. Dan selama 10 tahun aku hanya mengenal karakternya yang dia mainkan. Rasa sakit yang tajam perlahan mulai mati rasa, digantikan oleh sebuah dingin yang aneh yang merayap dari ujung jari kaki ke seluruh tubuhku. Dingin yang membuatku bisa berpikir jernih untuk pertama kalinya malam itu. Aku berdiri perlahan. Kaki-kakiku masih gemetar, tapi aku menahannya. Aku berjalan melewatinya, menuju meja makan. Dengan tangan yang stabil secara mengejutkan, aku mulai mematikan penghangat makanan, satu persatu. Kemudian, dengan metode yang sama, aku meniup sisa-sisa lilin yang masih menyala. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dari sofa. "Membersihkan," jawabku, tanpa menoleh. "Menyelesaikan apa yang seharusnya sudah selesai." Aku mengumpulkan piring-piring, membawa semuanya ke dapur. Aku tidak membuangnya. Aku hanya meletakkannya di sink, untuk besok. Besok, ketika realitas baru ini harus kuhadapi. Ketika aku kembali ke ruang keluarga, Tony masih duduk di sana, seolah tak berdaya. "Kau tidur di kamar tamu," kataku, suaraku datar dan tanpa emosi. Besok kita bicara lagi. Tapi bukan tentang kebingungan MU. Tapi tentang bagaimana kita mengakhiri ini dengan cara yang paling tidak membuatku merasa 10 tahun hidupku adalah sebuah lelucon. Aku berbalik dan berjalan menyusuri koridor menuju kamar tidur kami. Kamarku sekarang. Di depan pintu, aku berhenti. Tanpa menoleh, aku berkata, "Dan Tony, jangan pernah lagi memanggilku Riz." Nama panggilan itu mati bersamaan dengan anniversary kita yang gagal tadi malam. Aku masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Suara kunci yang berputar kali ini terasa seperti memulai sesuatu yang baru. Kesendirian yang sunyi di balik pintu itu tidak lagi terasa seperti penjara, tetapi seperti ruang ganti. Di sini, Risa yang naif, yang percaya pada cinta dan sumpah, akan mulai menanggalkan semua ilusinya. Dan besok, seseorang yang lain, seseorang yang lebih keras, lebih sadar, dan mungkin lebih kejam, akan keluar dari ruangan ini. Dari balik pintu, aku mendengar isakan sesenggukan seorang pria. Tapi air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad dingin untuk bertahan, dan satu pertanyaan yang mulai menyala seperti bara di tengah kegelapan. Bagaimana cara membuat mereka merasakan sebagian kecil dari kehancuran yang mereka timpakan padaku malam ini? Keesokan harinya, matahari menyusup lewat celah tirai, menyapu dinginnya malam yang panjang. Aku terbaring telentang, mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Tidur hanyalah kata lain untuk keadaan setengah sadar yang dipenuhi mimpi buruk yang terfragmentasi. Suara tangisan bayi yang samar, tawa Indi yang tiba-tiba tercekik, dan wajah Tony yang selalu berubah menjadi asing tepat sebelum kurasakan jatuh. Suara di luar kamar, derap langkah pelan, bunyi keran di dapur, mengingatkanku pada realitas yang lebih buruk. Dia masih di sini. Kami masih berbagi atap yang sama, tapi sekat di antara kami sekarang lebih tebal dari tembok beton. Aku memaksakan diri untuk bangun. Tubuh terasa berat seperti dicelupkan ke dalam semen. Di cermin, seorang wanita dengan mata bengkak dan bayangan hitam pekat di bawahnya menatap balik. Gaun biru muda masih melekat di tubuhku, kini kusut dan beraroma kesedihan. Aku melepasnya, menggantinya dengan celana training dan kaos oblong lama. Riasan? Tidak lagi diperlukan. Aku bukan lagi Risa yang berusaha memikat suaminya. Saat aku membuka pintu, aroma kopi menyergap. Tony sedang berdiri di dapur, kedua tangannya menempel di meja makan, bahunya kaku. Dia tampak seperti belum tidur sama sekali. "Aku buatkan kopi," katanya, tidak berani menatap langsung. "Aku bisa buat sendiri," jawabku singkat, berjalan menghampiri mesin pembuat kopi. Keheningan di antara kami berbobot, hanya disela bunyi mesin yang berdesis dan tetesan pahit ke dalam cangkir. Dia adalah orang yang memecah keheningan itu. "Risa, tentang malam ini. Aku harus ke rumah sakit lagi. Indi, mereka butuh bantuan."
Urusan administrasi dan... Kau tidak perlu melapor padaku, potongku, meneguk kopi hitam pekat tanpa gula. Rasa pahitnya terasa cocok. Kau sudah jelas dengan pilihanmu. Lakukan saja. Tapi kita perlu bicara tentang segalanya. Kita sudah bicara tadi malam. Kau bilang kau bingung. Aku mendengar, aku memilih mereka. Cukup jelas. Aku menatapnya untuk pertama kalinya pagi itu. Yang perlu kita bicarakan adalah hal-hal praktis. Hukum, harta, perceraian. Dia menyentak seperti tersetrum. Kata, perceraian, ternyata masih memiliki kekuatan untuk mengejutkannya. Seolah-olah dia mengharapkanku menerima saja status sebagai istri yang ditelantarkan. Perceraian? Risa, tidak bisakah kita? Tidak. Suaraku memotong, keras dan datar. Tidak ada, kita, lagi. Kau membunuhnya. Sekarang yang tersisa adalah urusan pembubaran partnership. Aku akan hubungi pengacara. Kau juga sebaiknya lakukan hal yang sama. Aku melihat konflik di wajahnya. Rasa bersalah berperang dengan kenyamanan. Mungkin, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia berharap bisa memiliki keduanya. Keluarga baru yang menggairahkan dan istri lama yang stabil yang menunggu di rumah. Aku pergi sekarang, kataku, mengambil tas dan kunci mobil. Aku tidak tahan berada di ruangan yang sama dengannya lebih lama lagi. Mengemudi tanpa tujuan. Akhirnya aku berhenti di sebuah taman kota. Duduk di bangku, aku menyalakan ponsel yang sengaja kumatikan sejak tadi malam. Dunia maya meledak dengan notifikasi. Pertama, ada puluhan pesan dari teman-teman dan keluarga. Risa, kamu baik-baik saja? Aku lihat postingan Indi. Itu Tony kan? Apa yang terjadi? Sayang, telpon aku ya. Rasa malu yang membara menyelimutiku. Aku menjadi pusat gunjingan. Korban yang harus dihibur. Kedua, dan ini yang lebih menyakitkan, adalah gelombang postingan dari Indi dan Tony. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk sepenuhnya mengadopsi narasi keluarga baru yang diberkati. Indi memposting foto close-up jari mungil Kayla menggenggam jari Tony. Caption, cinta pertama mama, cinta abadi papa. Blessed family of 3 new chapter. Ada lebih dari 200 like dan komentar yang membanjir. Selamat ya Indi ke Tony. Luar biasa. Kompak banget kalian, jadi bacotan. Bayinya cantik, mirip papanya. Beberapa komentar bernada bertanya, Tony? Bukannya Tony itu suami Risa? Tapi tenggelam dalam lautan ucapan selamat. Tony sendiri, akun yang dulu jarang memposting apapun selain meme mobil dan foto makanan, tiba-tiba aktif. Dia membagikan foto dirinya sedang memandikan bayi dengan wajah penuh konsentrasi. Caption, tugas baru, tanggung jawab baru. Segalanya untuk princess kecilku. Fatherhood grateful. Tidak ada satupun kata tentang kehancuran yang ditinggalkannya. Tidak ada jejak rasa bersalah. Aku menggulir layar dengan jari yang gemetar. Setiap like dari teman-teman yang kami kenal bersama terasa seperti pengkhianatan kecil. Setiap komentar yang mendukung mereka adalah persetujuan diam-diam atas pengkhianatan yang kualami. Lalu, pesan pribadi mulai berdatangan. Beberapa tulus menawarkan dukungan. Namun, beberapa lainnya bernada aneh. Framsari, teman arisan, Riz, aku turut prihatin ya. Tapi sometimes love is complicated. Might they are really meant to be. You deserve someone better. Dibaca seperti penghiburan, tapi terasa seperti pembenaran untuk mereka. Frambowo, rekan kerja Tony dulu. Loh, ternyata Tony udah move on ya. Cepet banget. Tapi ya, laki-laki memang begitu. Kamu kuat ya, Riz. Yang paling menusuk datang dari Mbak Ira, sepupu Tony yang cukup dekat denganku. Sayang, aku sudah dengar. Aku marah besar sama Tony. Tapi, lihat fotonya Indi dan bayi itu kasihan juga ya. Bayi itu tidak bersalah. Tony juga mungkin menemukan kebahagiaan yang berbeda. Kamu ikhlasin saja, biar hati kamu tenang. Ikhlasin saja, seolah 10 tahun hidupku bisa di-clear dengan satu kata ajaib itu.
Seolah rasa sakit ini adalah sesuatu yang bisa kukubur dengan mudah agar tidak mengganggu kebahagiaan mereka. Aku merasa dikepung. Di satu sisi, ada Tony dan Indy yang dengan berani memamerkan kebahagiaan mereka, seolah-olah perselingkuhan dan kelahiran di luar nikah adalah sebuah pencapaian romantis. Di sisi lain, ada lingkungan sosial yang, entah karena tidak ingin ribut atau karena terpesona oleh narasi cinta sejati dan bayi tak berdosa, mulai membelokkan simpatinya pada mereka. Aku bukan hanya kehilangan suami dan sahabat. Aku juga kehilangan narasi. Dalam pertempuran opini publik ini, aku perlahan-lahan diubah dari korban yang sah menjadi mantan yang pahit, yang diharapkan untuk diam dan menghilang dengan anggun. Tanganku mengepal. Air mata lagi? Tidak. Sudah habis. Yang muncul adalah amarah yang membara dan keinginan untuk melawan. Mereka ingin aku menghilang? Mereka ingin cerita mereka menjadi satu-satunya versi kebenaran? Tidak. Dengan tekad baru, aku membalas satu persatu pesan yang tulus. Kepada yang lain, aku diam saja. Aku belum akan berperang di media sosial. Itu medan yang mereka kuasai sekarang. Tapi aku akan bertempur di medan yang lain. Medan yang lebih nyata, hukum, finansial, dan kebenaran yang sesungguhnya. Sebelum mematikan ponsel lagi, satu pesan masuk. Bukan dari kelompok lama. Nomor tidak dikenal. Risa, ini Rendra. Sepupu Tony. Aku dengar apa yang terjadi. Aku ada di kota. Kalau kamu butuh bantuan, atau sekedar teman bicara yang netral, aku di sini. Aku tahu siapa Tony yang sebenarnya. Jangan hadapi ini sendiri. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Rendra. Aku ingat dia. Pria pendiam, bijaksana, yang selalu cemberut pada Tony di acara keluarga, seolah-olah sudah tahu sifat asli sepupunya itu. Seorang pengacara. Sebuah tawaran bantuan yang datang tepat waktu. Untuk pertama kalinya sejak semalam, ada sesuatu yang terasa seperti oksigen di tengah ruang hampa. Aku tidak langsung membalas. Tapi aku menyimpan nomornya. Dengan hati yang masih berat tapi dipenuhi tekad baja, aku berdiri dari bangku taman. Perjalanan masih panjang. Dan jika mereka mengira aku akan hancur dan minggir dengan tenang, mereka salah besar. Mereka mungkin sudah membangun dunia mereka yang baru. Tapi dunia itu dibangun di atas puing-puing kehancuranku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di atas puing-puing itu tanpa membayar harganya. Rendra menemuiku di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di belakang toko buku tua. Jauh dari kemungkinan mata-mata atau teman-teman yang penasaran. Udara di dalamnya beraroma kopi sangrai dan kayu tua. Saat aku masuk, dia sudah duduk di pojokan, mengenakan kaos hitam polos dan celana chino, terlihat jauh lebih kasual dari kesan pengacaranya yang serius. Dia langsung berdiri, menyalami tanganku dengan genggaman hangat tapi tidak terlalu lama. "Terima kasih sudah mau ketemu," katanya, suaranya tenang dan stabil, seperti jangkar di tengah badai emosiku. "Aku yang harus berterima kasih," jawabku, mengambil kursi di seberangnya. Aku merasa telanjang di hadapannya, seolah dia sudah membaca semua bab memalukan dari hidupku. Dia memesan 2 kopi hitam. "Aku akan langsung tutupan, Risa. Aku tahu apa yang Tony lakukan padamu, dan itu sangat salah. Sebagai keluarganya, aku malu. Sebagai seorang pengacara, aku marah." Matanya yang tajam memandangku dengan penuh keseriusan. Dia sudah menceritakan versinya ke beberapa keluarga, versi yang dikemas. Aku meneguk air putih dulu sebelum bertanya. "Versi apa?" Dia menghela napas. "Versi bahwa pernikahan kalian sudah lama hampa. Bahwa kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Bahwa hubungan dengan Indy itu terjadi secara natural. Dan mereka berusaha menjaga perasaanmu, tapi cinta mereka terlalu kuat. Dan dengan kelahiran Kayla, dia merasa punya tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan." Setiap kata seperti sabetan rotan. Jadi, aku yang disalahkan? Aku yang membuat pernikahan hampa? Bukan disalahkan secara langsung, tapi diposisikan sebagai bagian dari masalah, agar pilihannya terlihat lebih dimaklumi. Rendra menatapku tajam. "Kamu bukan yang bersalah di sini, Risa. Tony adalah manipulator yang baik. Dia selalu bisa membalikkan cerita.
Ingat waktu dia meminjam uang dari tanteku dan tidak dikembalikan? Aku yang jadi si pelit karena menagih. Kenangan itu sekilas melintas. Aku ingat Tony mengeluh tentang sepupunya yang terlalu kaku. "Mengapa kamu membantuku?" tanyaku langsung. "Dia adalah sepupumu." "Karena keluarga bukan berarti membenarkan yang salah," jawabnya tanpa ragu. "Dan karena aku melihat caramu selama ini. Kamu baik padanya, pada keluarga kami. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti sampah. Aku menawarkan bantuan profesional sebagai pengacara, dan jika kamu mengizinkan, sebagai teman." Ada ketulusan dalam matanya yang sulit kudustakan. Tapi hatiku masih terlalu hancur untuk percaya sepenuhnya. Aku tidak punya banyak uang untuk bayaran pengacara. "Kita bicarakan itu nanti. Prioritas sekarang adalah melindungi dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku menceritakan pertengkaran kami, betapa Tony telah mengaku, dan betapa dia tampak lebih mengutamakan Indi dan bayinya. Aku juga menunjukkan padanya postingan media sosial mereka. Rendra mengamatinya dengan ekspresi dingin. "Ini bagus," gumamnya. "Bagus?" tanyaku tak percaya. "Secara hukum. Mereka secara terang-terangan mengakui hubungan dan anak di luar nikah di depan publik. Ini adalah bukti admisi. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri." Dia menyimpan ponselnya. "Aku akan meminta kamu untuk tidak menghapus apapun. Jangan konfrontasi mereka online. Biarkan mereka terus memposting. Biarkan mereka merasa aman." Rencananya mulai terlihat. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Pertama, kumpulkan semua bukti keuangan, rekening korong bersama, tabungan, investasi, slip gaji Tony, tagihan bersama. Kedua, jika kamu punya rekaman percakapan atau pesan yang mengakui perselingkuhan, simpan baik-baik. Ketiga, untuk sementara, Jusgan mengusir Tony dari rumah. Itu bisa digunakan melawanmu. Biarkan dia yang memilih pergi sendiri, dan kita akan buktikan itu karena dia memilih keluarga lain. "Tinggal serumah dengannya?" "Aku tidak bisa," protesku, merasa mual. "Aku tahu itu sulit. Tapi pikirkan ini sebagai strategi. Kamu yang di rumah, dia yang minggat ke tempat lain. Itu akan memperkuat posisimu sebagai pihak yang ditinggalkan. Kamu bisa mengubah kunci nanti, setelah ada bukti dia tinggal di tempat Indi." Rendra meletakkan tangannya di atas meja, telapaknya menghadap ke atas, sebuah isyarat terbuka. "Aku akan membantumu melewati prosedur ini. Dan untuk biaya, kita bisa atur setelah segalanya selesai. Atau jika kamu menang gugatan, dari harta bersama yang berhasil kamu amankan." Ini tawaran yang terlalu baik, terlalu murah hati. Mataku menatapnya penuh curiga. "Mengapa melakukan ini untukku? Sungguh?" Dia terdiam sejenak, menatap kopinya. "Karena 10 tahun lalu, di pernikahan kalian, aku melihat caramu melihatnya. Penuh cinta dan keyakinan. Dan aku berpikir, Tony tidak akan pernah menghargai itu. Aku ingin mencegah ini, tapi bukan urusanku. Sekarang ketika itu terjadi, aku punya kapasitas untuk membantumu. Mungkin ini caraku menebus rasa bersalah karena diam saja dulu." Ada luka di suaranya yang membuatku percaya. Bukan pada kata-katanya, tapi pada emosi di baliknya. "Baiklah," akhirnya aku mengangguk. "Aku akan coba." "Bagus." Dia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya. Senyum itu tidak mengubah suasana, tapi memberiku sedikit kehangatan. "Sekarang, mari kita bicara seperti teman. Bagaimana kondisimu?" "Benar-benar." Pertanyaan itu, ditanyakan dengan tulus, membuat pertahananku sedikit runtuh. Air mata yang kutahan seharian akhirnya menitik. Aku merasa bodoh, diperdaya. Dan yang paling sakit, dunia sepertinya membela mereka. Seperti cinta mereka yang tak terelakkan, lebih penting daripada janji pernikahan. Rendra mengangguk, mendengarkan. Dunia suka dengan cerita cinta, sekalipun cerita itu kotor awalnya. Tapi dunia juga cepat berbalik. Beri mereka waktu. Fokuslah pada dirimu sendiri sekarang. Apa yang membuat Risa bahagia sebelum mengenal Tony? Pertanyaan itu membuatku tertegun.
Sudah lama sekali aku tidak memikirkannya. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya berbicara bukan tentang hukum atau balas dendam, tetapi tentang impianku dulu untuk membuka kafe kecil, tentang hobiku memotret yang sudah terbengkalai, tentang buku-buku yang belum sempat kubaca. Rendra mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya, membuatku merasa seperti manusia lagi, bukan hanya sekumpulan luka. Saat kami berpisah, dia memberiku sebuah flash disk kosong untuk menyimpan bukti-bukti, dan nomorku selalu aktif. Jangan ragu untuk telepon, bahkan di tengah malam, jika kamu butuh bicara atau dia mengancam. Perjalanan pulang terasa berbeda. Beban di pundakku masih ada, tapi sekarang ada seseorang yang membantuku memikulnya. Ada sebuah strategi, sebuah harapan, bahwa keadilan mungkin bisa ditegakkan. Malam itu, Tony pulang larut. Aku bisa mencium aroma bedak bayi dan antiseptik rumah sakit yang melekat padanya. Dia masuk ke kamar tamu tanpa sepatah kata. Aku, dengan mengikuti saran Rendra, tetap tenang. Aku duduk di ruang keluarga, menonton TV dengan suara pelan, seolah-olah kehidupanku normal-normal saja. Dari balik pintu kamar tamu, aku mendengar dia bertelepon dengan suara sayup. Iya, besok aku antar lagi. Jangan khawatir, Riz sudah terima kondisinya. Dia baik-baik saja. Dia sedang membual pada Indi, membuatku terlihat seperti istri yang patuh dan menerima. Amarahku menyala, tapi kuingat kata-kata Rendra, biarkan mereka merasa aman. Aku membuka laptop dan mulai mengumpulkan dokumen. Laporan bank, sertifikat rumah atas namaku dan Tony, bukti pembelian mobil, polis asuransi. Kemudian, dengan hati berdebar-debar, aku masuk ke dalam akun media sosial Tony yang masih login di laptop lama kami. Dia memang lupa logout. Aku tidak menyentuh apa-apa, hanya mengambil screenshot. Percakapan mesra dengan Indi dari setahun yang lalu. Percakapan di mana mereka membahas nama bayi. Bahkan sebuah pesan dari Tony ke Indi, seminggu sebelum anniversary. Tenang sayang, aku akan ada di sana. Anniversary sama Riz cuma formalitas. Yang penting itu kamu dan si kecil. Tanganku gemetar saat menyimpan file-file itu ke dalam flash disk pemberian Rendra. Setiap bukti adalah pisau yang menyayat, tapi juga batu bata untuk membangun tembok pertahananku. Saat aku sedang asyik, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Indi. Isinya pendek tapi penuh duri. Riz, aku tahu ini sulit. Tapi tolong jangan buat Tony lebih susah dari yang sudah dia alami. Dia punya tanggung jawab sekarang. Kamu pasti bisa mengertikan. Sebagai perempuan, kita bisa bicara baik-baik. Nafasku tersendat. Kebenaran dan kelancangannya membuatku tercekat. Aku melihat ke arah kamar tamu, di mana Tony mungkin sedang tertidur pulas setelah seharian menjadi papa yang bertanggung jawab. Lalu kulihat flash disk di tanganku, berisi semua bukti pengkhianatan mereka. Aku tidak membalas pesan Indi. Sebaliknya, aku mengirim pesan pada Rendra. Bukti mulai terkumpul. Dan mereka sudah mulai meminta pengertian. Aku siap. Balasannya cepat. Bagus. Tetap tenang. Ingat, bara yang paling panas seringkali tersembunyi di dalam sekam yang dingin. Biarkan mereka mengira kamu sudah padam. Aku mematikan laptop dan memandang keluar jendela. Malam ini, bara di dalam diriku tidak lagi berupa tangisan yang memanas. Ia telah berubah menjadi sebuah tekad yang membara dalam diam, disimpan rapi di balik wajah yang tenang, menunggu waktu yang tepat untuk menyala menjadi api yang akan menerangi semua kebohongan mereka. Ruang tamu rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang komando yang sunyi. Di atas meja kerja, laptopku terbuka, dikelilingi tumpukan dokumen yang semakin tinggi. Flash disk pemberian Rendra, yang aku beri label, proyek kebenaran, sudah terisi setengah. Mengikuti instruksi Rendra, aku bekerja dengan presisi seorang ahli bedah, tanpa emosi, hanya fokus pada fakta. Setiap lembar kertas, setiap file digital adalah organ vital dari kehidupan bersama kami yang sedang aku bedah untuk menemukan penyakit yang membusukkannya dari dalam. Bagian pertama, keuangan. Slip gaji Tony selama 3 tahun terakhir menunjukkan pendapatan yang stabil, bahkan naik sedikit. Tapi yang menarik adalah mutasi rekening gabungan kami. Aku membuat spreadsheet. Polanya jelas. Setiap bulan, 2 minggu. Setelah gajian,
Selalu ada transfer keluar sejumlah tetap ke sebuah rekening bank dengan nama Indah Permatasari, nama lengkap Indi. Nominalnya tidak besar, cukup untuk sewa apartemen atau biaya hidup sederhana. Tapi konsistensinya membuktikan pemeliharaan, bukan sekadar bantuan sesaat. Lalu ada transaksi besar setahun lalu. Penarikan tunai 75 juta dari deposito kami yang rencananya untuk renovasi kamar bayi. Saat itu Tony bilang, dananya dipakai untuk menutupi kerugian investasi kantornya. Aku percaya. Sekarang, dengan bantuan Rendra yang mengakses data publik properti, kami menemukan, 1 minggu setelah penarikan itu, sebuah apartemen studio di kawasan Menteng atas nama Indi dibayar lunas. Uang kamar bayiku dipakai untuk membeli sarang perselingkuhan mereka. Rasa mual menyerang, tapi kutanamkan amarah itu lebih dalam. Ini adalah ember bensin yang sangat berharga. Bagian kedua, bukti digital. Akses ke laptop lama Tony adalah harta karun. Selain percakapan mesra, aku menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto mereka berdua. Liburan di Bali saat Tony, dinas, foto USG dengan tulisan, "Papa sayang kamu." Bahkan foto perut Indi yang membesar dengan Tony menempelkan telinganya. Gestur yang selalu kuinginkan tapi tak pernah dia lakukan padaku. Lalu, ada email. Sebuah percakapan dengan agen asuransi. Tony, 3 bulan lalu, menambah seorang ahli waris baru pada polis jiwa miliknya. Kayla Zahra Permatasari, hubungan, anak. Nominal yang dialokasikan sama besarnya dengan bagianku. Dokumen itu ditandatangani secara digital. Dia tidak hanya mengakui anak itu, dia telah mengamankan masa depannya dengan mengorbankan hakku, tanpa pengetahuanku sama sekali. Bagian ketiga, pengakuan. Aku membeli sebuah voice recorder kecil, seperti saran Rendra. Saat malam-malam di mana Tony pulang untuk mengambil barang, aku memancing pembicaraan. Suaraku terdengar datar, seperti orang yang pasrah, hanya ingin mengerti. Tony, jadi selama Indi hamil, kamu selalu temani dia ke dokter? Dia, yang mengira aku mulai menerima, menjawab dengan nada yang hampir bangga. Iya, dari USG pertama sampai terakhir. Aku gak mau dia lewati sendirian. Kamu pakai uang kita untuk bayar biaya rumah sakit dan belanja bayi. Dia terdiam sebentar. Sebagian, iya. Tapi aku juga nabung dari uang sakuku. Aku kan tetap kasih uang rumah. Uang sakumu itu juga dari gajimu, yang separuh hakku, batinku, tapi yang keluar dari mulutku adalah, "Oh, jadi Kayla sudah punya asuransi juga ya?" "Ya, sudah. Aku urus. Biar aman," jawabnya ringan, tanpa sadar telah mengkonfirmasi bukti yang sudah kudapatkan. Setiap pengakuan itu terekam dengan jernih. Rendra, yang kukirimi file audionya, membalas, "Sempurna. Ini adalah bukti pengakuan di luar pengadilan yang sangat kuat." Dia mengakui anak, mengakui penggunaan harta bersama, dan mengakui hubungan yang berkelanjutan. Namun, pengumpulan bukti ini bukan proses tanpa luka. Setiap dokumen, setiap foto, adalah pengingat yang menyayat-nyayat. Aku melihat foto Tony memeluk perut Indi, dan aku teringat malam di mana aku merangkul perutku yang kosong, berharap kehamilan kami segera datang. Aku melihat mutasi rekening untuk Indi, dan aku teringat bagaimana aku menghemat uang untuk membelikannya kado ulang tahun yang dia inginkan. Suatu sore, saat aku sedang menyortir tagihan kartu kredit, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah transaksi dari butik perlengkapan bayi premium, seminggu sebelum anniversary kami. Tidak hanya satu, tapi beberapa transaksi dalam jumlah besar. Saat itu, Tony bilang itu pembelian peralatan kantor untuk klien. Dengan gemetar, aku membuka situs butik tersebut dan mencari produk dengan kode yang tertera. Tampillah sebuah set box bayi dari Swedia, peralatan mandi mewah, dan sebuah guling hamil berbentuk paus yang lucu. Barang yang pernah kulihat dan kukomentari di Instagram Indi dengan kalimat, "Lucu banget ya. Pengen beli nanti kalau udah hamil." Dia membelikan untuknya barang-barang yang kuidamkan. Di saat yang sama dia merencanakan untuk membatalkan anniversary kami. Rasa sakit itu begitu fisik, seperti ditusuk dari dalam. Aku terjatuh berlutut di samping meja kerja, menarik napas pendek-pendek. Inikah yang disebut heartbreak? Bukan hanya patah hati, tapi hancurnya seluruh realitas yang kupercayai.
Ponsel bergetar. Rendra. Sepertinya dia punya radar untuk saat-saat terburukku. Lagi ngapain? Jangan tenggelam di dokumen sendirian terlalu lama. Aku membalas dengan jujur, tangan masih gemetar. Nemuin bukti dia beliin Indi barang-barang bayi mewah seminggu sebelum anniversary. Susah napas. Hanya 10 detik kemudian, teleponku berdering. Keluar rumah, perintah Rendra. Suaranya tegas tapi tidak kasar. Apa? Sekarang. Pakai sepatu. Jalan keluar. Aku tunggu di depan minimarket dekat rumahmu. Kita jalan kaki, 5 menit saja. Aku menurut. Kulempar jaket dan menyusuri jalan kecil. Dia sudah menunggu, berdiri dengan santai di bawah lampu jalan. Tanpa banyak bicara, kami mulai berjalan beriringan. Bukti itu penting, ujarnya setelah beberapa langkah dalam keheningan. Tapi jangan biarkan dia meracunimu untuk kedua kalinya. Setiap kali kamu melihat dokumen itu dan sakit, itu adalah kekejaman tambahan dari mereka, meski mereka tidak ada di situ. Aku tahu, tapi dia membelikan untuknya segala yang tidak pernah dia belikan untukku. Bahkan ketika aku minta. Itu bukan tentang kamu, Risa. Itu tentang dia yang ingin membeli pembenaran atas dosanya. Barang mahal untuk menebus rasa bersalah. Itu bukan cinta, itu transaksi. Dia berhenti, menatapku. Kamu pernah dapat hadiah anniversary termahal darinya apa? Aku berpikir. Jam tangan. Tapi model yang kumau tidak ada, jadi dia belikan yang mirip. Dan Indi? Dia minta atau diberi? Oh, diberi. Tony yang selalu memberi ide. Itu bukan tentang memenuhi keinginan Indi. Itu tentang Tony ingin merasa seperti the great provider. Egonya. Kamu terlalu mandiri untuk memberi kesempatan padanya berperan seperti itu. Jadi dia cari orang yang bergantung sepenuhnya padanya. Perspektifnya seperti angin segar yang membersihkan kabut di kepalaku. Bukan aku yang kurang. Ini adalah kebutuhan sakit Tony untuk dikagumi dan bergantung. Jadi, besok kalau lihat bukti lagi, ingat ini, itu bukan piala dari cinta yang lebih hebat. Itu tanda terima dari sebuah skema. Kamu bukan pihak yang kalah, kamu adalah pihak yang bebas dari skema itu. Kami berjalan memutar blok. Dia bercerita tentang kasus-kasus hukum konyol yang pernah ditanganinya, mengalihkanku. Saat sampai kembali di depan rumah, bebanku terasa lebih ringan. Satu hal lagi, kata Rendra sebelum berpisah. Aku dapat info. Tony mulai cerita ke beberapa koleganya bahwa perceraian ini berjalan baik-baik, dan dia akan membagi dengan adil karena merasa bersalah. Itu sinyal. Dia sedang membangun citra baik untuk pengadilan. Waktunya kita bergerak lebih aktif. Artinya, aku akan menyusun gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi atas penggelapan harta bersama dan pelecehan secara psikis. Dan kita akan lakukan prapernyataan pada keluarganya yang berpengaruh, sebelum dia meracuni mereka lebih jauh. Sebuah sensasi baru menggeliat di dalam diriku. Bukan lagi sakit atau amarah, tapi sebuah kekuatan yang tenang. Aku siap. Bagus. Dan Risa, dia menatapku dalam-dalam. Kamu kuat. Jangan lupakan itu. Mereka pikir mereka menghadapi wanita yang hancur. Mereka tidak tahu mereka menghadapi seorang arsiparis yang teliti dan seorang jenderal yang sedang menyusun strategi. Senyum kecil akhirnya merekah di bibirku. Senyum pertama yang tulus sejak malam yang hancur itu. Malam itu, sebelum tidur, aku tidak lagi memandangi dokumen-dokumen itu dengan air mata. Kumasukkan semuanya ke dalam map-map tebal, rapi. Ini bukan lagi luka-lukaku. Ini adalah senjataku. Tony dan Indi sedang asyik membangun menara kebahagiaan dari kertas. Dan tanpa mereka sadari, aku telah mengumpulkan semua korek api dan bensin untuk membakarnya habis. Tepat di saat mereka pikir menara mereka sudah selesai dan kokoh. Kami tidak hanya akan bercerai. Kami akan mengadili pengkhianatan mereka dengan pasal-pasal dan bukti-bukti yang tidak bisa mereka bantah. Dan itu akan menjadi pembalasan yang paling sempurna. Angin awal musim penghujan membawa hawa lembab yang menyusup ke tulang. Di dalam rumah, aku duduk di beranda belakang, menikmati secangkir teh chamomile, rekomendasi Rendra untuk menenangkan saraf.
Ponsel di sampingku bergetar sekali-sekali. Tapi bukan dari Tony. Sudah 3 minggu sejak gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi kami layangkan ke pengadilan. Dan sejak itu, dia benar-benar pindah keluar. Diam-diam, aku sudah mengganti semua kunci. Getaran kali ini berasal dari grup WhatsApp lama, Girls Night, yang sudah mati suri. Tempat aku, Indi, dan 3 teman lain dulu sering berbagi cerita. Seorang anggota, Sari, membagikan sebuah tautan. Gemes liatnya. Tapi kasihan juga ya. Hatiku berdebar. Tautan itu mengarah ke laman donasi online yang baru dibuat. Judulnya, Bantu Kayla, bayi munggil pahlawan kecil melawan sakit jantung bawaan. Foto utamanya adalah foto close-up Kayla yang tampak lebih kurus dan pucat dari foto-foto sebelumnya, dengan beberapa selang kecil menempel di tubuh mungilnya. Di bagian deskripsi, tertulis dengan nada memilukan tentang perjuangan Kayla yang didiagnosis dengan kelainan jantung kompleks yang membutuhkan serangkaian operasi dengan biaya ratusan juta. Yang menulis adalah Indah Permatasari. Dan di bagian, hubungan dengan pasien, tertulis, Ibu. Tapi yang menarik perhatianku bukan itu. Di bagian kolom komentar publik, ada satu komentar yang disematkan. Sebagai ayah dari Kayla, saya mengimbau semua pihak untuk membantu. Setiap donasi adalah harapan untuk masa depan anak saya. Terima kasih dari hati terdalam seorang ayah. Antonius Wijaya, Tony. Dia menggunakan nama lengkapnya, formal dan penuh wibawa, seolah sedang memimpin sebuah aksi sosial, bukan mengakui anak di luar nikah di depan publik. Rasa mual yang familiar muncul, tapi kali ini bercampur dengan rasa ironi yang pahit. Mereka sudah mulai berutang. Dan mereka memilih cara yang paling publik sekaligus paling memalukan, mengemis secara online, untuk menutupinya. Aku membuka media sosial Indi. Narasi, keluarga bahagia, telah bergeser drastis. Postingan sekarang didominasi foto-foto Kayla di rumah sakit, dengan caption panjang tentang perjuangan, ujian Tuhan, dan rasa syukur atas kesabaran. Wajah Indi yang dulu berseri kini tampak sembab dan lesu. Tony muncul di beberapa foto, selalu dengan ekspresi khawatir yang terpoles, memegang tangan Kayla atau sedang berbicara dengan dokter. Ada beberapa foto dia mengenakan kaos bertuliskan ayah untuk Kayla. Tapi yang menarik, jumlah likes dan komentar suportif tidak sebanyak dulu. Beberapa komentar bernada skeptis mulai bermunculan. Kok tiba-tiba sakit? Dulu kayaknya sehat-sehat aja pas baru lahir. Ini orang yang kemarin pamer apartemen baru ya? Prioritasnya aneh. Semoga cepat sembuh. Tapi jangan lupa, masih ada istri saya yang mungkin juga butuh perhatian. Rupanya, simpati publik punya batas. Dan ketika drama berubah dari cinta terlarang yang indah, menjadi orang tua yang tak bertanggung jawab secara finansial, gelombang dukungan mulai surut. Ponselku berdering. Rendra, lihat halaman donasi, tanyanya langsung. Baru saja. Ini, karma cepat sekali. Ini baru permulaan. Aku dapat info dari teman di rumah sakit. Kondisi bayi memang serius. Biaya operasi pertama saja sekitar 350 juta. Polis asuransi yang Tony buat hanya menanggung rawat inap dasar, tidak termasuk operasi kompleks ini. Mereka benar-benar terjepit. Apakah mereka mencoba menghubungimu? Atau aku? Tanyaku, tiba-tiba cemas jika Tony akan meminta uang padaku. Belum. Tapi mereka akan mencoba. Tony sudah mulai menjual jam tangan koleksinya yang mahal di forum online. Tapi itu tidak akan cukup. Menurutku, dalam waktu dekat, dia akan mendekatimu. Entah meminta, atau mengancam. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya. Ketika terdesak, Tony akan mencari kambing hitam dan cara termudah. Kamu adalah aset terdekat yang dia pikir masih bisa dia kontrol. Ternyata, Rendra benar. 2 hari kemudian, Tony mengetuk pintu rumah, pintu yang sudah tidak bisa dia buka lagi. Aku mengintip dari jendela. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Kerutan di dahinya dalam, matanya berkantung. Aku perlu bicara, Risa, katanya melalui pintu yang terkunci. Bicara saja dari sana. Dia terdengar frustrasi. Buka pintu. Ini penting. Soal uang. Ini rumahku sekarang,
berdasarkan kesepakatan sementara pengadilan. Dan kita tidak punya urusan uang lagi. Semua sedang diproses pengadilan. Risa, tolong. Suaranya pecah. Ini soal nyawa. Nyawa anakku. Kayla butuh operasi. Kau tidak tega kan lihat bayi tidak bersakit mati? Kalimat itu seperti pukulan rendah. Dia menggunakan moralitas sebagai senjata. Aku turut prihatin dengan kondisi Kayla, kataku, berusaha suaraku tetap stabil seperti yang dilatih Rendra. Tapi tanggung jawab finansial untuk anakmu adalah milikmu dan ibunya. Bukan milikku. Dia butuh 500 juta. Risa, aku tidak punya. Tabungan kita di bank gabungan. Itu masih cukup. Itu masih harta bersama sebelum perceraian selesai. Itu bisa dipakai untuk hal darurat seperti ini. Suaranya semakin meninggi, penuh keputusasaan yang agresif. Tabungan kita, uang yang juga adalah hasil jerih payahku, yang ingin dia gunakan untuk anak hasil perselingkuhannya. Keberaniannya hampir membuatku terkagum-kagum. Tabungan itu sedang dalam penyegelan oleh pengadilan, menunggu keputusan pembagian, jawabku, mengutip apa yang diajarkan Rendra. Dan menurut kuasa hukumku, penggunaan darurat harus disetujui kedua pihak. Dan aku tidak menyetujui. Dia terdiam sejenak. Lalu, suaranya berubah, menjadi lebih halus, manipulatif. Riz, dulu kamu yang selalu bilang, nyawa manusia di atas segalanya. Kamu yang dulu mau jadi perawat sebelum akhirnya memilih jadi ibu rumah tangga. Tolong, jadilah wanita baik yang dulu aku kenal. Selamatkan bayi ini. Aku janji, aku akan kerja keras lunasi kembali. Wanita baik yang dulu dia kenal. Wanita baik yang dibodohnya selama 2 tahun. Wanita baik yang kamu kenal sudah mati, Tony. Jawabku, suaraku tiba-tiba sangat dingin, bahkan membuatku sendiri merinding. Dia mati di malam anniversary-nya, ketika suaminya memilih untuk menjadi ayah bagi anak lain. Sekarang yang tersisa adalah wanita yang belajar dari pengkhianatanmu, bahwa kebaikan buta hanya akan dikinjak-injak. Urus anakmu sendiri. Itu konsekuensi dari pilihanmu. Aku mendengar dia mengutuk di balik pintu, kemudian hentakan kaki yang pergi. Kaki-kakiku gemetar. Aku merosot di lantai, menarik napas dalam-dalam. Melakukan itu terasa kejam. Tapi menyerahkan uangku untuk mereka? Itu akan menjadi pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Rendra menelepon 10 menit kemudian, seolah punya sensor. Dia baru saja meneleponku, marah-marah. Bilang kamu tidak punya hati. Aku bilang, hati kami sudah kamu gunakan untuk menginjak-injak. Apakah aku kejam, Ren? Tanyaku, suaraku kecil. Tidak. Kamu adil. Kamu tidak merampas hak mereka. Kamu hanya menolak memberikan hakmu untuk mereka rampas. Itu berbeda. Dia berhenti sebentar. Dan bersiaplah. Mereka akan mencoba cara lain. Indi mungkin akan menghubungimu. Benar lagi. Malam itu, pesan masuk dari nomor baru. Isinya panjang, penuh dengan air mata digital. Risa, ini Indi. Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa darimu. Aku sudah melukaimu sangat dalam. Tapi ini bukan tentang aku atau Tony. Ini tentang Kayla. Dia cuma bayi kecil, Riz. Dia nggak milih dilahirkan dari kami. Dia nggak salah. Dia cuma butuh bantuan buat bisa hidup. Kamu punya rumah. Kamu pasti punya tabungan. Gak usah banyak-banyak. 100 juta aja. Itu bisa nolong buat uang muka operasi. Atau kamu bisa jual rumah itu? Kan itu aset besar. Kamu bisa mulai lagi. Tapi Kayla kalau nggak dioperasi, nggak bisa mulai lagi. Dia cuma bisa mati. Aku mohon, Risa. Sebagai sesama perempuan. Sebagai mantan sahabat. Selamatkan anakku. Aku akan jauhin Tony untuk selamanya kalau perlu. Aku janji. Tapi tolong bantu Kayla. Pesan itu penuh dengan emosi yang terpelintir. Rasa bersalah, paksaan, dan pengorbanan palsu. Dia bahkan menawarkan untuk menjauhi Tony, seolah-olah itu adalah konsesi besar. Padahal Tony adalah sumber seluruh malapetaka ini. Dan saran untuk menjual rumahku? Itu mengungkapkan kedalaman rasa berhak yang masih dia miliki atas kehidupanku.
Aku tidak membalas. Sebaliknya, aku mengirimkannya ke Rendra. Balasannya cepat, jangan dijawab. Ini adalah bukti pengakuan tidak langsung dan upaya pemerasan emosional. Simpan baik-baik. Aku menyimpan pesan itu. Lalu, dengan perasaan campur aduk, aku membuka kembali halaman donasi mereka. Angka yang terkumpul masih jauh dari target. Rupanya, karma bekerja dengan caranya sendiri. Kebahagiaan semu yang mereka pamerkan ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh, keuangan yang tidak matang, prioritas yang salah, dan sebuah rahasia besar yang akhirnya meminta bayaran. Mereka mungkin masih memiliki cinta, apapun artinya sekarang. Tapi cinta itu tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Cinta itu tidak bisa mengoperasi jantung bayi yang rusak. Dan dalam kesunyian malam, sementara mereka bergantian berjaga di samping inkubator Kayla, aku tahu satu hal. Mereka tidak lagi memikirkan anniversary yang dibatalkan, atau istri yang mereka hancurkan. Mereka sekarang dikepung oleh monster nyata yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah tanggung jawab yang jauh lebih berat dari sekadar membatalkan makan malam. Karma pertama telah tiba. Dan ini baru permulaan. Rasa sakitnya mungkin masih ada. Tetapi melihat mereka berjuang di lumpur konsekuensi mereka sendiri memberiku satu hal yang sudah lama hilang, ketenangan. Mereka telah mengambil segalanya dariku, kecuali satu hal, akal sehatku. Dan itu, ternyata, adalah senjata terkuat. Pagi itu, udara di ruang sidang pengadilan negeri terasa dingin dan steril, sama seperti niatku. Aku duduk di samping Rendra, mengenakan blazer abu-abu tua dan rok pensil hitam, pakaian yang sengaja kupilih untuk menampilkan kesan profesional dan tak tergoyahkan, bukan sebagai istri yang terluka. Di seberang ruangan, Tony duduk dengan pengacaranya, seorang pria parubaya yang terlihat kurang antusias. Wajah Tony tampak pucat dan tegang, matanya berkantung hitam dalam. Drama di rumah sakit ternyata mengurasnya lebih dari yang kuduga. Indi tidak hadir. Rendra mengatakan itu strategi mereka. Hadirnya, wanita lain, bisa merusak simpati hakim. Tapi ketidakhadirannya justru membuat posisi Tony lebih lemah. Seperti seorang pria yang berjuang sendirian untuk keluarganya yang tidak sah. Majelis hakim akan segera masuk, bisik Rendra, menata map berisi dokumen di depan kami. Ingat, jangan tunjukkan emosi. Jawab dengan singkat, faktual, dan lihat ke hakim, bukan ke dia. Aku mengangguk, tangan mengepal di pangkuanku untuk menahan gemetar yang halus. Ini bukan lagi tentang sakit hati. Ini tentang perhitungan. Sidang dibuka. Hakim ketua, seorang wanita dengan kacamata tebal dan ekspresi netral, memimpin jalannya persidangan. Gugatan kami jelas dan tajam. Gugatan cerai dengan alasan zina, disertai tuntutan ganti rugi atas dasar penggelapan harta bersama dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan penderitaan psikis. Pengacara Tony membacakan pledeinya, penuh dengan kata-kata seperti ketidakcocokan, perpisahan yang sudah lama terjadi, dan tanggung jawab moral seorang ayah terhadap anak yang tak berdosa. Dia berusaha melunakkan tuntutan kami, menyebut tuntutan ganti rugi 2 miliar sebagai berlebihan dan berniat balas dendam. Lalu, giliran Rendra. Dia berdiri dengan tenang. Suaranya jernih, terpancar ke seluruh ruangan. Yang mulia, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pertanggungjawaban. Termohon bukan hanya berselingkuh. Dia secara sistematis menggelapkan harta bersama untuk membiayai perselingkuhan dan keluarganya yang lain. Satu persatu, Rendra mengeluarkan bukti-bukti kami, seperti seorang pesulap yang mengeluarkan kartu truf. Pertama, screenshot mutasi rekening dengan transfer rutin ke Indi. Dana rumah tangga yang seharusnya untuk kebutuhan bersama, dialihkan untuk biaya hidup wanita lain. Kedua, bukti pembelian apartemen studio dengan dana deposito renovasi kamar bayi. Bukti nyata penggelapan dalam nilai besar, disertai kebohongan kepada istri sahnya. Ketiga, polis asuransi dengan nama Kayla sebagai ahli waris, ditandatangani tanpa sepengetahuan istri. Upaya termohon untuk mengamankan masa depan anak di luar nikah dengan mengorbankan hak istri sahnya. Keempat, rekaman suara Tony mengakui kehadirannya di setiap momen kehamilan Indi dan penggunaan uang bersama. Suaranya yang penuh kebanggaan, itu terdengar sangat janggal di ruang sidang yang sunyi.
Kelima, postingan media sosial mereka sendiri, yang dengan bangga memamerkan hubungan dan anak mereka, sekaligus menjadi bukti admisi hubungan di luar nikah. Wajah Tony semakin pucat. Dia menunduk, tak sanggup menatap hakim atau diriku. Pengacaranya berdehem, berusaha membantah dengan menyebut beberapa bukti sebagai pelanggaran privasi. Hakim ketua mengangkat tangannya. Baik, penggugat, ada bukti lain mengenai penderitaan psikis yang dituntut. Rendra mengangguk. Dia mengeluarkan satu dokumen lagi, laporan psikolog klinis. Atas saran Rendra, aku telah menjalani beberapa sesi konseling. Laporan itu disusun oleh seorang profesional, menggambarkan dampak trauma akibat pengkhianatan, insomnia kronis, serangan kecemasan, dan gejala depresi berat. Semua dikaitkan dengan waktu dan kejadian yang bertepatan dengan terungkapnya perselingkuhan. Ini bukan sekadar sakit hati, Yang Mulia. Ini adalah kerusakan psikologis nyata yang memerlukan biaya pemulihan, kata Rendra. Dan semua ini berawal dari pilihan termohon untuk menjalani hidup ganda dan mengorbankan kesehatan mental istrinya. Ruang sidang hening. Bahkan pengacara Tony tak berkutik. Bukti-bukti kami terlalu rapi, terlalu kuat. Saat diberikan kesempatan berbicara, Tony hanya bisa bergumam. Saya hanya mencoba bertanggung jawab pada anak saya. Tanggung jawab pada anak yang satu tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan hak istri Anda yang sah, T.N. Wijaya, sela hakim dengan suara tegas. Apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti penggelapan. Keluarnya kami dari ruang sidang terasa seperti kemenangan kecil yang membara. Tony berusaha menghampiriku di lorong, tapi Rendra dengan tubuhnya yang lebih besar menghalangi. Risa, tolong, desis Tony, suaranya parau. Kamu mau menghancurkanku total? Kamu dengar kondisi Kayla. Uang ganti rugi itu bisa untuk nyawanya. Aku berhenti, lalu perlahan menoleh padanya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar memandanginya tanpa sisa cinta atau kebencian yang membara. Yang ada hanyalah rasa jijik yang dingin. Uang itu, kataku pelan, tapi jelas, adalah untuk memperbaiki kerusakan yang kau buat dalam hidupku. Untuk terapi, untuk memulai lagi. Sedangkan biaya Kayla adalah konsekuensi dari pilihan kau dan Indi. Jangan samakan. Kau tega melihat bayi mati. Yang tega adalah kau, Tony. Balasku, suaraku semakin dingin. Kau tega membohongi istrimu, menguras hartanya, dan sekarang mencoba memanipulasinya dengan nyawa seorang bayi agar terbebas dari konsekuensi perbuatanmu. Kau tidak berubah. Kau hanya semakin terbuka kedoknya. Aku berbalik dan berjalan pergi, disertai Rendra. Langkahku mantap. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi keraguan. Dampak sidang itu cepat merembet. Rendra, dengan persetujuanku, mengirimkan salinan gugatan beserta bukti-bukti kunci, tanpa rekaman suara penuh, untuk menjaga etika, kepada atasan Tony di kantor dan kepada keluarga besarnya, termasuk orang tuanya yang selama ini berpihak pada Tony. Efeknya langsung terasa. Keesokan harinya, Tony di-call oleh atasannya. Perusahaan tempatnya bekerja, sebuah BUMN yang menjunjung tinggi integritas dan nilai keluarga, tidak bisa menerima skandal semacam itu. Mereka menawarkan dua pilihan, mengundurkan diri dengan hormat, atau menghadapi proses pemecatan karena melanggar kode etik dan berpotensi merusak nama perusahaan. Tony memilih yang pertama. Karir yang dibangunnya selama 15 tahun runtuh dalam satu hari. Di media sosial, gelombang opini berbalik 180 derajat. Beberapa teman yang dulu mendukung cinta sejati mereka, kini diam-diam menghapus like dan komentar lama. Postingan donasi Kayla tiba-tiba dibanjiri komentar baru. Duit buat bayar operasi anak selingkuhan minta dari mana? Dari ganti rugi ke istri saya. Karma is real. Pamer kebahagiaan pakai uang orang, akhirnya sakit juga. Priorities, beli apartemen buat selingkuh tanda centang tebal 2, biaya operasi anak eks pengalian tebal 2. Good job, Dad. Indi, yang selama ini pasif, akhirnya meledak. Dia meneleponku, suaranya nyaring dan penuh amarah, jauh dari nada memohon sebelumnya. Risa, kamu puas sekarang? Tony dipecat. Donasi Kayla malah dibully orang. Apa salah anakku sampai kamu benci segitunya?
Aku menjauhkan ponsel dari telinga sebentar, lalu dengan tenang menjawab, aku tidak membenci Kayla, Indi. Aku bahkan turut sedih dengan kondisinya. Tapi apa yang terjadi pada Tony dan pada donasi itu adalah konsekuensi dari perbuatan kalian berdua, bukan dari perbuatanku. Kalian yang menabur angin, sekarang panen badai. Kamu itu sakit jiwa. Dengki. Karena kamu gak bisa punya anak, jadi iri lihat aku dan Tony punya keluarga. Tuduhan itu menyayat, tapi tak lagi mempan. Aku sudah terlalu kebal. Percayalah, Indi, satu-satunya yang membuatku iri adalah betapa mudahnya kalian menginjak-injak orang lain dan berharap dunia membenarkan itu. Ternyata tidak. Selamat menikmati hasilnya. Aku menutup telepon. Kemudian, dengan mengikuti saran Rendra, aku membuat satu postingan publik pertama dan satu-satunya sejak semua ini terjadi. Bukan di Facebook atau Instagram, tapi di LinkedIn, platform profesional. Caption, setelah 1 dekade, bab kehidupan personal saya yang penuh gejolak akhirnya memasuki proses hukum. Terima kasih untuk dukungan teman-teman yang memahami. Kini, saatnya fokus pada pemulihan dan membangun kembali mimpi yang tertunda. Ruang baruku, sebuah ruang bagi kita semua yang memulai lagi dari nol. Doakan. Aku menyertakan gambar desain sederhana kafeku yang akan kubangun, dan tautan ke halaman profesionalku. Tidak ada menyebut nama Tony atau Indi. Tidak ada dramatisasi. Hanya ketegasan dan arah ke depan. Responsnya luar biasa. Koneksi profesional, bahkan beberapa klien lama Tony, memberikan dukungan dan kata-kata semangat. Citra yang kubangun adalah korban yang bangkit, bukan pendendam yang mengamuk. Sementara itu, di seberang, Tony dan Indi tenggelam dalam lingkaran setan mereka sendiri. Tanpa pekerjaan, dengan bayi sakit, dikucilkan sosial, dan terancam harus membayar ganti rugi besar. Pembalasan ini memang dingin. Tidak ada teriakan atau air mata. Hanya fakta, pasal-pasal, dan konsekuensi yang berjalan dengan sendirinya seperti mesin yang tak terhindarkan. Mereka mungkin masih memiliki satu sama lain, tapi apa artinya cinta ketika yang mengelilingi hanya puing-puing dari kehidupan yang mereka hancurkan, termasuk kehidupan mereka sendiri? Aku memandang langit sore dari beranda rumah. Awan bergulung, membawa kemungkinan hujan. Rasanya seperti membersihkan udara. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah pelajaran yang mahal, dan bahan bakar untuk langkahku selanjutnya. Pertempuran hukum belum selesai, tapi pertempuran narasi dan moral telah dimenangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tersenyum, kecil tapi pasti, karena tahu bahwa keadilan, dalam bentuknya yang paling dingin dan logis, sedang bekerja. Putusan sela dari pengadilan datang seperti tamparan keras bagi Tony dan Indi. Hakim memutuskan untuk membekukan semua aset bersama yang teridentifikasi, termasuk rekening gabungan, deposito, dan saham, sambil menunggu putusan akhir. Selain itu, hakim merekomendasikan mediasi sebagai langkah terakhir sebelum sidang putusan, dengan tekanan yang jelas. Jika mediasi gagal, putusan akan mengikuti bukti-bukti kuat yang telah diajukan, yang berarti kemungkinan besar menguntungkanku sepenuhnya. Rendra menjelaskan ini bukan sekadar kemenangan kecil. Ini adalah posisi tawar tertinggi kita. Hakim secara tidak langsung mengatakan pada mereka, berundinglah, atau kalian akan kehilangan segalanya di ruang sidang. Mediasi dijadwalkan di kantor pengacara netral yang ditunjuk pengadilan. Ruangannya lebih kecil dan intim daripada ruang sidang, tapi tegangannya sama pekatnya. Aku dan Rendra di satu sisi meja. Tony, dengan pengacaranya yang kini terlihat lelah, di sisi lain. Indi tetap tidak hadir. Sepertinya mereka memutuskan penampilannya akan lebih merugikan. Mediator, seorang bapak parubaya dengan kacamata, membuka pertemuan dengan nada netral. Tujuan kita hari ini adalah mencari titik temu yang adil, tanpa perlu memperpanjang proses yang sudah menyita energi semua pihak. Tony langsung membuka dengan nada memohon, tapi kali ini bukan padaku, melainkan pada mediator. Pak, saya hanya minta keadilan. Saya akui kesalahan saya. Tapi istri saya menuntut ganti rugi yang sangat besar, sementara saya sekarang tidak punya pekerjaan, dan anak saya yang masih bayi sakit parah butuh biaya operasi. Ini seperti menghukum mati kami.
Rendra tidak memberiku kesempatan untuk bereaksi. Dia maju. Yang kami tuntut adalah keadilan restoratif, Pak. Klien saya kehilangan 10 tahun hidupnya, kehilangan kepercayaan, menderita kerusakan psikis, dan hartanya digelapkan. Apa yang dituntut adalah kompensasi untuk memulai hidup baru. Adapun masalah biaya anak termohon, itu adalah tanggung jawab pribadinya, bukan bagian dari perhitungan ganti rugi atas kerugian yang diderita klien saya. Debat berlangsung alot. Pengacara Tony mencoba menawar. Mereka mau menyerahkan rumah, yang sudah atas namaku sebagian, tapi menolak membayar ganti rugi tunai. Mereka juga meminta agar rekening gabungan yang dibekukan bisa dicairkan sebagian untuk biaya rumah sakit. Rendra bersikukuh. Rumah itu sudah seharusnya menjadi hak klien saya mengingat termohon yang meninggalkan rumah dan telah melakukan pelanggaran berat. Itu bukan barang tawar. Kami mempertahankan tuntutan. Rumah menjadi hak mutlak klien saya. Pembagian tabungan 70-30 untuk mengkompensasi penggelapan, dan ganti rugi psikis sebesar 500 juta. Angka itu membuat Tony tercekik. Dari mana saya bisa dapat uang segitu? Termohon punya apartemen studio yang dibeli dengan uang bersama, balas Rendra dingin. Itu bisa dijual. Wajah Tony memerah. Apartemen itu jelas-jelas untuk Indi dan Kayla. Jual apartemen berarti mengusir mereka ke jalan. Mediator, setelah melihat jalan buntu, mengajukan sebuah usul yang membuat semua orang terdiam. Bagaimana jika, selain penyelesaian finansial, ada juga bentuk pertanggungjawaban moral? Sebuah pengakuan dan permintaan maaf publik yang tulus, bisa meredakan tensi dan mungkin membuka jalan untuk negosiasi angka yang lebih realistis. Mataku menatap Rendra. Ini tidak ada dalam skenario kami. Rendra sedikit mengernyit, berpikir cepat. Ini bisa menjadi pertimbangan, kata Rendra akhirnya, dengan hati-hati. Tapi pengakuan dan permintaan maaf itu harus spesifik, tidak ambigu, dan dipublikasikan di platform yang sama di mana termohon dan wanita lain tersebut sebelumnya memamerkan hubungan mereka. Tony langsung menolak. Tidak mungkin. Itu sama saja bunuh diri sosial. Lebih baik bunuh diri sosial daripada bangkrut total dan tetap menjadi penjahat di mata hukum, sahut Rendra tanpa ampun. Pilih TN Wijaya. Publikasi permintaan maaf yang bisa mengurangi beban ganti rugi, atau pertahankan gengsi dan hadapi tuntutan penuh di pengadilan yang kemungkinan besar Anda kalah. Tony terdiam lama, kepalanya tertunduk. Aku bisa melihat konflik dahsyat di wajahnya. Gengsi seorang pria yang hancur versus kenyataan pahit di depan mata. Akhirnya, dengan suara parau, dia bertanya, berapa pengurangan ganti ruginya? Rendra menatapku, menyerahkan keputusan moral ini padaku. Ini adalah momen yang tidak pernah kubayangkan. Aku bisa memilih untuk tetap pada tuntutan awal, atau menerima permintaan maaf publik yang memalukan sebagai bagian dari pembayaran. Hatiku berdebar. Mengurangi tuntutan uang untuk sebuah permintaan maaf? Tapi ini bukan permintaan maaf pribadi. Ini adalah penghancuran narasi publik yang selama ini mereka bangun. Ini adalah pemulihan namaku di mata sosial yang sudah terkotori. Ganti rugi psikis bisa dikurangi menjadi 300 juta. Kataku, suaraku terdengar jelas untuk pertama kalinya dalam mediasi. Dengan syarat, pengakuan dan permintaan maaf publik yang ditandatangani oleh Antonius Wijaya dan Indah Permatasari, mengakui perselingkuhan, penggunaan harta bersama tanpa izin, dan penderitaan yang ditimbulkan pada saya. Diposting di Facebook dan Instagram kalian, dan tidak dihapus selama minimal 1 tahun. Tony tampak seperti ingin muntah. Indi tidak akan setuju. Kalau begitu, tidak ada kesepakatan, jawab Rendra, mulai mengemasi mapnya. Kita lanjutkan di persidangan. Tunggu. Tony menjerat rambutnya sendiri. Saya akan bicara padanya. 2 hari negosiasi yang tegang melalui pengacara terjadi. Indi, kami dengar, sempat marah besar dan mengamuk. Tapi tekanan finansial dan ancaman kekalahan total di pengadilan akhirnya membuatnya lelah. Mereka setuju, dengan satu syarat, postingan itu harus dihapus setelah 6 bulan. Aku dan Rendra menolak. 1 tahun, tidak bisa dikurangi. Atau tidak usah. Kami tahu, 6 bulan masih bisa mereka bilang, masa lalu yang sudah dilupakan.
1 tahun adalah hukuman yang berarti. Akhirnya, dengan sangat berat hati, mereka menyetujui. Dokumen kesepakatan mediasi ditandatangani. Isinya, rumah sepenuhnya menjadi milikku, pembagian tabungan 70-30 untukku, ganti rugi psikis 300 juta yang akan dicicil Tony, dan klausul publikasi permintaan maaf. Malam sebelum publikasi, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena sebuah keheningan aneh di dalam diriku. Ini bukan tentang balas dendam lagi. Ini tentang penegasan. Aku ingin dunia tahu bahwa aku bukan orang jahat dalam cerita mereka. Aku adalah korban yang bangkit. Keesokan harinya, tepat pukul 10 pagi, seperti yang dijadwalkan dalam perjanjian, kedua akun mereka memposting tulisan yang persis sama. Tidak ada filter, tidak ada foto bayi yang mengalihkan perhatian. Hanya teks putih di latar hitam. Pernyataan permintaan maaf publik kepada Ibu Risa Wijaya dan kepada semua pihak yang mengetahui kami. Kami, Antonius Wijaya dan Indah Permatasari, dengan ini menyatakan. 1. Kami mengakui telah menjalani hubungan perselingkuhan di luar pernikahan yang sah antara Antonius Wijaya dan Risa Wijaya, yang telah menyakiti dan mengkhianati kepercayaan Ibu Risa. 2. Kami mengakui telah menggunakan sebagian harta bersama dari pernikahan tersebut untuk kepentingan hubungan kami, tanpa sepengetahuan atau persetujuan Ibu Risa. 3. Kami menyadari bahwa perbuatan kami telah menyebabkan penderitaan psikis, rasa malu, dan kerugian material yang mendalam bagi Ibu Risa. 4. Kami tidak berniat membenarkan perbuatan kami dengan alasan apapun. Kami sepenuhnya bersalah. Dengan kerendahan hati yang terdalam, kami meminta maaf kepada Ibu Risa Wijaya atas semua kesalahan dan luka yang telah kami timbulkan. Kami juga meminta maaf kepada keluarga besar dan teman-teman yang telah dirugikan oleh tindakan kami. Kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan akan menerima semua konsekuensi hukum serta sosial dari perbuatan kami. Hormat kami, Antonius Wijaya. Indah Permatasari. Postingan ini akan tetap ada selama 1 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Efeknya seperti bom atom di lingkaran sosial mereka. Dalam hitungan menit, like dan share berjatuhan. Tapi kali ini bukan dukungan. Komentar-komentar penuh dengan kejutan, kecaman, dan beberapa ucapan, akhirnya jujur juga. Beberapa teman mutual yang dulu ragu-ragu, kini mengirimiku pesan pribadi. Risa, aku baru baca. Aku nggak nyangka mereka bisa sekejam itu. Maafin aku ya dulu sempat ragu. Kita tetap teman. Indi langsung memprivasi akunnya setelah postingan itu. Tony, di sisi lain, membiarkannya terbuka. Mungkin karena terikat perjanjian. Atau mungkin karena dia sudah terlalu lelah untuk peduli. Aku sendiri tidak membagikan ulang atau berkomentar. Aku hanya screenshot postingan itu dan menyimpannya. Ini adalah batu nisan bagi narasi kebohongan mereka. Biarkan orang lain yang menyebarkannya. Rendra menelepon, suaranya puas. Misi tercapai. Mereka tidak akan bisa lagi membalikkan fakta. Sekarang namamu sudah dibersihkan. Mereka yang tercoreng. Terima kasih, Ren. Untuk segalanya. Jangan terima kasih dulu. Masih ada tahap eksekusi pembayaran ganti rugi. Tapi setidaknya, pertempuran publik sudah kita menangkan. Aku memandang keluar jendela. Rasanya aneh. Tidak ada euforia kemenangan, hanya sebuah kelegaan yang sangat dalam. Seperti akhirnya mengeluarkan duri besar yang tertancap lama di dalam hati. Pengakuan yang memalukan itu tidak mengembalikan 10 tahun hidupku. Tapi ia mengembalikan sesuatu yang mungkin lebih penting. Kebenaranku. Dan di dunia yang seringkali memutar balik fakta, memiliki kebenaran yang diakui secara terbuka oleh pelakunya sendiri adalah sebuah kemenangan yang mahal harganya. Mereka mungkin bisa menghapus postingan itu setelah 1 tahun. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menghapus ingatan orang-orang yang sudah membacanya. Dan mereka tidak akan pernah bisa menghapus fakta bahwa pada suatu hari, mereka harus merendahkan diri sejauh itu, mengakui betapa hancurnya karakter mereka, hanya untuk bisa bernapas sedikit lebih lega dari tuntutan hukum. Karma itu tidak selalu datang seperti petir. Kadang, ia datang seperti sebuah pernyataan yang harus mereka tulis dan posting sendiri, lalu ditonton oleh seluruh dunia. Dan itu, rasanya, cukup adil untuk saat ini.
6 bulan berlalu sejak postingan permintaan maaf itu. Musim berganti, dan begitu pula hidupku. Ruang baruku telah berpindah dari desain di laptop menjadi sebuah kafe nyata yang sedang dalam tahap akhir renovasi. Lokasinya strategis, di pojokan jalan yang tenang tapi tak sepi, dengan jendela-jendela besar yang akan membanjiri ruangan dengan cahaya matahari. Aku menghabiskan hari-hari dengan memilih perabot, mencoba resep kopi, dan menyusun playlist, kegiatan yang menyembuhkan sekaligus membebaskan. Namun, ketenangan itu rapuh. Seperti bara yang tersembunyi di bawah abu, dendam Indi ternyata belum padam. Postingan permintaan maaf yang menjadi duri dalam daging bagi mereka, rupanya menggerogoti harga dirinya lebih dalam dari yang kuduga. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa pengiriman kursi untuk kafe, ponselku mulai bergetar tak henti-henti. Notifikasi dari Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp dari teman-teman lama berdatangan, semuanya bernada panik. "Riz, cek IG story Indi. Gila. Kamu lagi di mana? Jangan keluar dulu, dia lagi ngamuk. Ini perlu bantuan pengacara lagi nggak? Dia nyebut-nyebut nama kamu." Jantungku berdebar kencang. Aku membuka Instagram. Aku tidak mengikuti Indi, tapi cukup dengan mencari namanya, aku bisa melihat serangkaian story yang jumlahnya puluhan. Isinya adalah rentetan video dan gambar yang penuh amarah. Wajah Indi yang merah dan bercucuran air mata tampak di beberapa video, berbicara dengan cepat, suaranya melengking. Video 1. Kalian semua pada dihipnotis sama Risa. Dia itu penipu ulung. Dia pura-pura korban, padahal dia itu istri mandul yang gak bisa kasih keturunan. Makanya Tony cari perempuan lain. Video 2. Dia menunjukkan screenshot-screenshot yang kabur, seolah-olah percakapan. Ini bukti Risa yang maksa Tony biarin dia pegang semua uang. Tony dikerangkeng. Makanya kami cari kebahagiaan sendiri. Video 3. Foto kafeku yang sedang direnovasi. Lihat nih, hasil dari uang ganti rugi yang dia rampok dari Tony. Uang buat nyawa anak orang dipakai buat bangun kafe. Dasar wanita serakah. Video 4. Dia menangis histeris. Aku cinta Tony. Anak kami butuh bapak. Risa itu perusak keluarga. Dia hancurin hidup kami karena dengki. Karena dia nggak punya apa-apa. Komentar di bawah post terakhirnya, sebuah foto dirinya yang sembab dengan bayi Kayla di pangkuan, sudah mencapai ribuan. Dunia maya terbelah. Sebagian mendukung Indi, menyalahkanku sebagai istri yang tidak becus, hingga suaminya selingkuh. Sebagian lagi membelaku, menyebut Indi tidak waras dan pengkhianat. Pertempuran verbal terjadi di kolom komentar, berlangsung cepat dan brutal. Tangan yang memegang ponsel gemetar. Tapi kali ini bukan karena sakit atau takut. Ini karena amarah yang mendidih. Dia menyentuh luka terdalam, soal ketidakmampuan punya anak, dan menggunakannya sebagai senjata. Dia mendustai dengan berani, memutarbalikkan fakta yang sudah diakuinya sendiri di pengadilan. Rendra menelepon sebelum aku sempat mengambil napas. Jangan balas. Jangan baca. Matikan ponselmu. Sekarang. Tapi dia. Aku tahu. Aku sudah rekam semua storynya. Ini pelanggaran berat terhadap kesepakatan mediasi dan bisa dianggap pencemaran nama baik plus penganiayaan psikis. Ini hadiah untuk kita, Risa. Dia sedang memberikan bukti baru di atas piring perak. Aku tidak tahan, Ren. Dia bilang aku mandul. Dia bilang aku merampok. Dia berusaha memancingmu. Jika kamu membalas, kamu turun ke levelnya dan narasi jadi cewek cekcok. Kita lawan dengan cara yang berbeda. Percayalah. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mematikan ponsel seperti diperintahkan. Tapi hatiku masih bergejolak. Aku pergi ke kafe, ke tempat yang akan menjadi perlindunganku. Di tengah debu dan cat, aku merasa lebih tenang. Rendra bergerak cepat. Esok harinya, tanpa sepengetahuanku, dia mengirim surat teguran resmi dari kantor advokatnya kepada Indi dan Tony, dengan tembusan ke pengadilan. Surat itu menyatakan bahwa konten yang diunggah Indi merupakan pelanggaran terhadap klausul perdamaian, pencemaran nama baik, dan telah memperburuk penderitaan psikis klien, diriku.
Surat itu memberi waktu 24 jam untuk menarik semua unggahan dan meminta maaf secara tertulis. Atau mereka akan menghadapi gugatan baru dengan tuntutan yang lebih berat. Tapi Indi, yang mungkin sudah kehilangan akal sehat, malah membagikan surat teguran itu di Instagramnya, dengan caption, "Diancam lagi nih sama si Risa dan pengacaranya. Rakyat kecil nggak boleh bersuara. Mau dibungkam." Itu adalah kesalahan terbesarnya. Rendra tidak main-main. Dalam 48 jam, dia sudah mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan pelanggaran kesepakatan ke pengadilan. Kali ini, fokusnya adalah Indi. Dokumen gugatan dilampiri semua rekaman story Indi, screenshot komentar kebencian dari pengikutnya, serta analisis psikologis yang menunjukkan intensi jahat dan pelanggaran privasi. Gelombang opini pun mulai berbalik lagi. Banyak orang yang awalnya simpati pada Indi karena video tangisnya, mulai berpikir ulang melihat kegigihan dan kelancangannya melanggar hukum. Media online lokal bahkan mulai meliput, dengan judul-judul seperti "Drama perselingkuhan berujung ricuh media sosial" dan "Wanita selingkuhan gugat balik istri sah, kok bisa?" Tekanan itu terlalu besar. Tony, yang selama ini terlihat pasif, akhirnya muncul. Dia membuat postingan singkat di akunnya yang sudah sepi. "Saya memohon kepada semua pihak, khususnya Indah Permatasari, untuk menghentikan semua ini. Kita sudah memiliki kesepakatan hukum. Saya bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan saya. Mari kita hentikan saling menyakiti dan fokus pada tanggung jawab kita masing-masing. Untuk Risa, saya sekali lagi minta maaf." Postingan itu adalah pukulan telak bagi Indi. Sekutu terakhirnya di depan publik justru menarik diri dan secara tidak langsung menyalahkannya. Indi menghapus semua story dan postingan ofensifnya dalam diam. Tapi internet tidak pernah lupa. Tangkapan layar dan rekaman sudah tersebar luas. Beberapa hari setelah badai media sosial itu, aku memutuskan untuk membuka ponselku dan membuat satu postingan. Bukan di Instagram pribadi, tapi di halaman Ruang Baruku yang baru saja aku buat. Isinya sederhana. Sebuah foto diriku sedang tersenyum, berdiri di tengah kafe yang masih setengah jadi, memegang papan nama kayu yang belum dipasang. Aku mengenakan apron dan tampak seperti sedang bekerja. Captionnya, "Pernah dikatakan bahwa dari puing-puing, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh. Ruang Baruku tidak hanya dibangun dari kayu dan cat, tetapi dari pelajaran, ketegaran, dan harapan. Ini adalah ruang untuk kita semua yang percaya bahwa memulai lagi bukanlah akhir, melainkan awal yang lebih baik. Grand opening soon. Mari berbagi cerita dan secangkir kopi yang hangat." Tidak ada menyebut nama. Tidak ada membahas drama. Hanya ketegasan yang anggun dan pandangan ke depan. Responsnya luar biasa. Dukungan mengalir bukan hanya dari teman, tapi juga dari orang-orang tak dikenal yang mengirim pesan. "Semangat, Bu. Aku mau datang ke kafe nanti. Ternyata kamu yang kuat, bukan mereka." Postingan yang elegan. Semoga sukses. Indi, di sisi lain, benar-benar menghilang dari radar publik. Akun medsosnya yang dulu aktif, kini mati suri. Aku mendengar kabar dari Rendra bahwa tekanan hukum dan sosial membuatnya depresi. Upaya donasi untuk Kayla pun mandek setelah kejadian ini. Orang-orang enggan membantu setelah melihat tabiat sebenarnya dari sang ibu. Api di media sosial yang dia nyalakan dengan niat membakarku, justru membakar habis sisa-sisa simpati dan masa depannya sendiri. Sementara, dari abu konflik itu, aku justru membangun sebuah tempat baru, secara harfiah dan metaforis, yang berdiri di atas fondasi ketenangan dan kekuatanku sendiri. Karma kali ini datang dalam bentuk jari-jari yang mengetik, tangkapan layar, dan opini publik yang tak terelakkan. Indi belajar dengan cara yang keras. Di era digital, ketika kamu membuka perang di media sosial, pastikan kamu memiliki kebenaran dan bukti di pihakmu. Jika tidak, apimu akan membalik dan melahapmu sendiri. Dan aku hanya menyiram bara itu dengan air fakta dan ketenangan, lalu membalikkan badan untuk membangun sesuatu yang lebih berarti. Api itu sudah padam. Dan kini, waktunya untuk cahaya yang lebih hangat, cahaya dari lampu gantung di Ruang Baruku, yang sebentar lagi akan dinyalakan. 1 tahun sudah berlalu sejak putusan cerai ingkrah berkekuatan hukum tetap. Udara pagi yang sejuk masuk melalui jendela besar, Ruang Baruku.
membawa serta aroma kopi sangrai dan kayu jati yang masih baru. Kafeku ramai, tapi tidak berisik. Suara gemericik air mancur kecil di sudut, denting lembaran musik instrumental, dan desisan mesin espresso menciptakan simfoni yang menenangkan. Aku berdiri di balik konter, menyaksikan pemandangan itu. Seorang mahasiswa dengan laptop terbuka, sepasang ibu yang sedang bercengkerama sambil menikmati cake, seorang lelaki tua yang asyik dengan novelnya. Setiap wajah adalah sebuah cerita, dan aku bersyukur bisa menjadi latar belakang yang aman untuk cerita-cerita mereka. Pintu bel berbunyi lembut. Rendra masuk, membawa hawa segar dari luar. Dia tidak lagi menjadi pengacara yang membelaku, tapi telah menjadi bagian dari rutinitas harianku. Seorang teman, seseorang yang kupedulikan, yang memandangiku bukan sebagai Risa si korban, tapi sebagai Risa yang utuh. Lagi uji coba roast baru? Tanyanya, duduk di bangku konter. Arabica dari Kintamani. Rasanya lebih fruity. Mau coba? Dia mengangguk, dan kuambilkan secangkir untuknya. Kami berbincang tentang rencana perluasan kafe, tentang workshop kopi yang ingin kuselenggarakan. Percakapan ringan, penuh tawa kecil, jauh dari ketegangan sidang dan drama media sosial. Hidup telah menemukan ritmenya yang baru. Rumah tua yang penuh kenangan pahit telah kujual. Uangnya kugunakan untuk melunasi cicilan kafe dan sebagian kusimpan. Sisa ganti rugi dari Tony masih menunggak, tapi Rendra menanganinya dengan tenang melalui proses eksekusi. Aku sudah belajar untuk tidak lagi mengikat kebahagiaanku pada uang itu. Tentang Tony dan Indi, kabar mereka sampai ke telingaku seperti angin yang kadang datang, kadang pergi. Setelah kekalahan beruntun, di pengadilan, di media sosial, dan di mata publik, mereka seperti tenggelam dalam konsekuensi pilihan mereka sendiri. Tony, setelah kehilangan pekerjaan dan terjerat utang, akhirnya terpaksa menjual apartemen studio itu dengan harga rendah untuk menutupi sebagian ganti rugi dan biaya hidup. Dia dikabarkan kembali ke rumah orang tuanya di kota kecil, mencari pekerjaan serabutan. Hubungannya dengan Indi retak setelah insiden media sosial. Mereka dikatakan sudah tidak bersama, meski Tony tetap mengirimkan uang seadanya untuk Kayla sebisanya. Indi, dengan beban sebagai single mother, depresi, dan stigma sosial yang melekat, memilih pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Dia tinggal bersama orang tuanya yang sudah sepuh. Upaya pengobatan Kayla masih berjalan lambat, mengandalkan bantuan dari program pemerintah dan sisa donasi yang tidak banyak. Hidupnya, yang dulu dipenuhi pameran kebahagiaan semu di media sosial, kini tertutup rapat oleh realitas yang pahit. Terkadang, di malam yang sangat sunyi, aku masih memikirkan Kayla. Bayi tak berdosa yang terlahir di tengah kekacauan orang tuanya. Aku tidak membencinya. Malah, ada rasa sedih yang dalam. Melalui Rendra, tanpa sepengetahuan Indi, aku mengalirkan bantuan kecil secara rutin ke rekening rumah sakit yang menanganinya. Bukan sebagai pengampunan, tapi sebagai pengakuan bahwa ada satu nyawa yang sama sekali tidak bersalah dalam semua kekacauan ini. Aku melakukannya secara anonim. Itu adalah caraku berdamai dengan luka lama, bukan dengan melupakan, tapi dengan memilih untuk tidak membiarkan kepahitan orang tuanya meracimi rasa kemanusiaanku. Kamu melamun, ucap Rendra, memecah kesunyian pikiranku. Aku tersenyum. Cuma ingat sesuatu. Dulu, di hari anniversary yang gagal itu, aku pikir dunia sudah berakhir. Dan sekarang, ku sambil napas, menatap sekeliling kafe yang hidup, aku sadar dunia itu tidak berakhir. Ia hanya berganti arah, kadang ke arah yang lebih baik. Dia membalas senyumanku, dan dalam senyum itu ada sebuah pengertian yang dalam. Apa yang tumbuh di antara kami bukanlah pelarian dari rasa sakit, bukan pula pengisi kekosongan. Ia tumbuh perlahan, dari pertemanan yang lahir dari kepercayaan, menjadi sebuah rasa yang lebih dalam. Kami berdua dewasa, telah terluka, dan memilih untuk tidak terburu-buru. Setiap langkah diukur, setiap kata dijaga. Dan justru di sanakah letak keindahannya. Sebelum dia pergi, Rendra menaruh sebuah kotak kecil di atas konter. Bukan untuk hari spesial. Hanya karena aku melihatnya dan langsung teringat kamu. Di dalamnya terdapat sebuah gantungan kunci kecil berbentuk biji kopi dari perak, dengan ukiran tulisan Resilience. Ketahanan,
bisikku, memegangnya. Ya, itulah kamu. Setelah dia pergi, aku berjalan ke sudut kafe yang paling kusukai, dekat jendela yang menghadap ke taman kecil. Di sana ada rak buku berisi buku-buku yang bisa dibaca pelanggan. Aku mengambil album foto kecil yang kusimpan di antara buku-buku itu. Album yang dulu kuselipkan di meja anniversary. Kubuka halaman pertamanya, foto hitam putih kami di pelaminan. Wajah-wajah penuh harapan itu kini terasa seperti milik orang lain. Aku tidak merobeknya. Aku hanya menutupnya perlahan, dan menyimpannya kembali di antara buku-buku. Album yang dulu kuselipkan di meja anniversary. Kubuka halaman pertamanya, foto hitam putih kami di pelaminan. Wajah-wajah penuh harapan itu kini terasa seperti milik orang lain. Aku tidak merobeknya. Aku hanya menutupnya perlahan, dan menyimpannya kembali di antara buku-buku. Itu adalah bagian dari sejarahku. Sebuah bab yang penting, sekalipun berakhir buruk. Tanpa bab itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Lebih kuat, lebih bijak, lebih memahami arti kedamaian yang sesungguhnya. Malam itu, setelah kafe tutup dan aku sendiri, kunyali lampu-lampu utama, menyisakan lampu taman kecil yang menyoroti tulisan di jendela kaca. Ruang baruku. Aku berdiri di tengah ruangan yang sepi, aroma kopi dan kayu masih menggantung di udara. Dulu, aku mencari ruang baru itu di luar, sebuah tempat, sebuah identitas baru. Tapi sekarang aku mengerti. Ruang baru yang sebenarnya tidak berada di peta, tidak juga tercetak di papan nama. Ia telah kukonstruksi, bata demi bata, di dalam diriku sendiri. Ia adalah ruang di mana luka-luka itu tidak lagi berdarah, tapi menjadi jaringan parut yang mengingatkanku pada kekuatan yang kumiliki. Ia adalah ruang di mana aku bisa berdiri sendiri, namun tetap membuka pintu bagi kebaikan orang lain. Ia adalah ruang di mana masa lalu tidak lagi menjadi penjara, melainkan sebuah pelajaran yang diam. Aku mematikan lampu terakhir dan mengunci pintu. Langit malam bertabur bintang. Nafasku menguap dalam udara dingin. Tidak ada lagi sesak, tidak ada lagi amarah yang membara. Hanya sebuah kepuasan yang tenang. Mereka, Tony dan Indy, masih harus hidup dengan pilihan dan konsekuensi mereka. Itu adalah perjalanan mereka. Sedangkan perjalananku telah membawaku ke sini. Ke sebuah ruang yang tenang, di mana aku, Risa, akhirnya menjadi tuan atas narasi hidupku sendiri. Dan itu, lebih dari sekadar kemenangan di pengadilan atau pembalasan di media sosial. Itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berjalan pulang dengan langkah yang ringan. Hari esok akan datang dengan aromanya sendiri, dan aku sudah tidak takut lagi untuk menyambutnya.